Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala furqana musaddiqan lima baina yadayhi hudan wa busyra lil muttaqin. Qur'anan Arabiyyan ghayra zi'i wajin mau'izatan wa dzikra lil mu'minin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Al-ayat wal ma'na wallahu a'lam bi muradihi. Wa qala nabiyyukum Muhammad yusiku 'alan nasi zamanun la yabqal islam illa ismuh wa la yabqal qur'an illa rasmuh masajiduhum 'amirah wa hiya harraba 'anil huda ulama'uhum syarru man tahta adimis sama ta'rudu minhumul fitnah wa ta'udu ilaih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinabah wa arinal batila batila warzuqna jinabah bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Takut mubajir. Kalau begini kan rada lama durasinya, kira-kira dipanjangin 5 menit mah. Amin ya robbal. Bu, ada Hadratul Kiram yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, para alimil ulama, para sepuh, para kiai, bil khusus guru kita bersama yang sama-sama hadir di tengah kita. Ada Kiai Haji Muhammad Basori, ada Ustadz Darmuji, Ustadz Sapri, guru kita yang sudah membacakan qiraat Al-Qur'annya. Mudah-mudahan manfaat untuk dirinya dan bagi kita semua, amin. Tak lupa saya sampaikan salam takdim kepada jajaran aparatur pemerintah. Dalam hal ini telah diwakili oleh Bapak RT kita, RT baru ya? Baru kan? RW. Bapak RW juga hadir, alhamdulillah. Lurah juga ada. Ada nggak lurah, Bu? Bu, lurah ada nggak? Pak, lurah ada nggak, Pak? Hah? Di rumahnya ada. Mudah-mudahan aparatur pemerintah kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang terakhir yang saya hormati, pembawa acara atau MC, Master of Ceremony, bahasa bojongnya modal cocok tuan. Mudah-mudahan beliau sekaligus perwakilan dari seluruh jajaran panitia Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pengurus DKM Masjid Hijratus Tsani, sekaligus saya sampaikan salam takdim kepada seluruh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya di Tasbah, masyarakat di Tasbah ini, Dio atas Dio Lebak ya. Mudah-mudahan kampung kita, kampung Rio, dijadikan kampung yang
gemah ripah loh jinawi adem ayem tentrem berada dalam naungan ridho Allah subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan usah disertai lu, tenang. Gue juga tahu udah siang. Kalau udah begini mah metodenya udah nggak pakai metode ceramah lagi Kiai. Metodenya metode ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih ikan jair, ikan subilan begitu cair, Kiai pulang gitu kan. Ya gue mau pulang kagak perlu dianterin, datang kagak perlu dijemput, udah kayak celangking bisa kita Kiai. Alhamdulillah. Terusin Pak. Hah? Bu, terusin. Mantap banget. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kumpul kita di sini dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu segatnya isim zaman. Kalau maulud segatnya isim maf'ul. Maulid bisa isim zaman, bisa isim makan. Artinya waktu atau tempat dilahirkannya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ngapain kita segala bikin PHBI, Panitia Hari Besar Islam Maulid Nabi, memperingati sebuah kelahiran. Kan Nabi itu manusia, iya, tapi nggak ada manusia yang tiap tahun dirayain kelahirannya seperti Nabi Muhammad. Kata teman-teman sebelah, gak usahlah terlalu mengistimewakan Nabi, toh sama-sama manusia. Bu, Nabi manusia bukan? Laki ibu manusia bukan? Laki ibu manusia bukan? Biar kata paling ngeselin manusia ya. Kita manusia, Nabi juga manusia. Manusia sama-sama dilahirkan. Kita dilahirkan, Nabi dilahirkan. Namun apa yang membedakan? Jelas beda Pak. Perbedaannya sangat signifikan, sangat jelas. Dari mana bedanya? Dari bahannya baik juga udah beda. Bahan penciptaan kita, bahan bakunya kita selaku manusia beda dengan bahan baku terciptanya Nabi Muhammad. Yang di luar, bahan kita beda gak sama Nabi Muhammad? Bukan lu, cuma nanya ngomong. Yang di luar, bahan kita beda gak sama bahan Nabi Muhammad? Beda. Emang bahan kita dari apa? Nih Pak, manusia kayak kita mah al-anasiru arba'atun. Bahan pokok kita mah dari empat unsur. Al-ard yang pertama tanah, an-nar yang kedua api, ar-rih yang ketiganya angin, al-ma yang keempatnya adalah air. Dalam diri manusia ada 4 unsur: tanah, air, api, dan udara. Waduh, kayak Avatar gitu ya. Kayak Avatar. Tapi ini beneran. Manusia itu cuma ada 4 unsur seperti kita ini. Ada air, tanah, api, dan udara. Makanya kita suka melihat orang dikit-dikit marah, bener ya Bu ya. Dikit-dikit ada orang yang cepet marah. Oh ternyata begitu kita telusuri, mungkin bahan baku apinya kebanyakan. Akur,
Akur enggak? Ada orang yang diem baik. Dia mah diapain gua diem baik. Dipanas-panasin kagak mau panas, terus begitu ngalir. Oh mungkin bahan bakunya lebih banyak daripada air. Ada orang yang diam-diam tapi ngewadul baik. Omongannya kagak bisa dipakai kayak angin, kayak kentut dalam air. Ada nggak orang begitu? Ada nggak orang begitu? Oh pokoknya kalau istilah lagi ada kepentingan mah ngomongnya sebakul, ngomongnya ngalor ngidul, gede banget omongannya. Begitu udah tercapai tujuannya, pesrek kayak kentut di dalam air. Berarti yang begitu bahan bakunya lebih banyak terbuat daripada air. Nah ini ada yang beda-beda. Ada yang resepnya berantem baik. Ada yang resepnya nyari konflik baik. Oh ini mungkin bahan bakunya dari tanah, cuman tanahnya tanah Akur bu. Nah kita manusia biasa dari 4 unsur, sedangkan Nabi walaupun Allah katakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Bantuin nggak Pak? Bukan kamu nggak ngapain. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul utusan min anfusikum, dari jenis kaum kalian manusia. Iya manusia, tapi laisa kal bashar, tidak sama dengan manusia yang lain. Kalau kita mata di bahan bakunya tanah, air, api, udara, Nabi Muhammad mah beda, bukan dari tanah, bukan dari api, bukan dari udara, bukan dari air, tapi anta syamsun, anta bad, anta nurun mau, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Kita dari 4 unsur air, tanah, dan api tadi. Kalau Nabi mah antanurun fauqa nuri, bahan baku penciptaan Nabi Muhammad mah dari cahaya. Makanya benar minaz zulumati ilan nur, dengan hadirnya Nabi hilang segala macam kegelapan, maka muncullah segala macam terang bener. Alhamdulillah. Sifat Nabi kata Allah min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Apa katanya? Azizun 'alaihi ma. Artinya apa sih azizun 'alaihi ma anittum? Tadi yang bacain Al-Fatihah siapa? Hah? Tadi yang baca Rawi siapa? Pada itu kalau ngerti, kalau paham begitu melafazkan azizun 'alaihi ma anittum, menangis hati kita. Kenapa? Begitu berat apapun yang dirasa oleh umat, dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Segala macam derita umatnya juga dirasakan oleh beliau. Bahkan jangankan urusan
berkobar. Matahari sudah 7 jengkal di atas kepala. Mizan sudah dipersiapkan. Siratal mustaqim sudah ditampakkan. Tidak ada satu nabi pun yang peduli terhadap orang lain. Jangankan terhadap umatnya, terhadap keluarganya pun mereka tidak peduli. Sibuk memikirkan tanggung jawabnya masing-masing kepada Allah. Melainkan cuma ada satu yang sedang sujud, mikirin umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi tuh azizun alaihi ma'anit. Jelas Pak? Woi, jelas. Jadi azizun alaihi ma'anitum, Nabi peduli terhadap mikirin umat. Kira-kira kita udah bisa belum mikirin Nabi? Hah? Allah mau dia maksakan. Asal diajak maulid maksain. Ya Allah. Padahal Nabi kayak begitu. Mau dijemput aja, mau diambil oleh Allah rohnya, yang dipikirin apa? Bukan zauzati, bukan bini gua, bukan zuriati, bukan anak turunan gua, tapi ummati. Tahu daya gue sekarang ya. Ibu tahu sekarang ya. Oi. Makanya kalau maulid biar semangat. Kalau maulid biar senang, biar gembira. Begitu ada yang datang bawa-bawa map, assalamualaikum, dari mana Hijratul Shani, alhamdulillah. Jangan dikunciin pin. Biarin, saya mau orang hari ini bebas. Ya Pak ya, bebas saya mah, insya Allah. Terusin. Udah 1,5 jam sih. Perjanjiannya kemarin kata DKM jangan lama-lama, kan 15 menit baik. Namanya juga kiai lokal. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Apa arti daripada harisun alaikum? Sangat menginginkan keimanan bagi kalian, menginginkan keselamatan bagi umatnya. Kalau bisa seluruh dunia beriman kepada Allah Subhanahu. Kalau bisa semua orang benar semua, ngikutin perintah Allah, ngikutin perintah Rasulullah. Jangankan yang sudah Islam, yang masih ateis, yang masih beda agama, beda keyakinan, harisun alaikum. Rasul sangat menginginkan mereka selamat melalui wasilah beriman kepada Allah Subhanahu. Tuh, Nabi kita tuh. Bener nggak, Kiai? Akur nggak? Akur nggak, Pak? Akur nggak, Bu? Makanya saya bingung. Kalau saat ini banyak penceramah di mana-mana, banyak dai-dai di mana-mana yang dikit-dikit nyalahin orang, dikit-dikit menebar kebencian pada orang lain, dikit-dikit mengkafirkan yang sudah Islam. Sedangkan Nabi tidak memiliki sifat seperti itu. Mereka ngakunya pewaris dari Nabi, pewaris dari Hongkong. Akur nggak? Kira-kira akur nggak kalau begitu? Akur nggak tahu? Ya nggak akur dong. Kalau Nabi menginginkan semua manusia selamat, tapi kalau ini orang pengennya ada orang lain yang celaka. Yang diwarisin apanya? Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, singkat baik. Harisun alaikum bil mu'minina raufur. Harisun alaikum bil mu'minina raufur. Perasaan suara saya itu ada enak gitu ya. Ya Allah. Bil mu'minina raufur rahim. Rasul yang namanya Nabi Muhammad mau
menyantuni. Jadi bukan bagaimana caranya umat menghidupi Nabi, bagaimana Nabi bisa menghidupi umat. Ya Allah. Makanya kalau sekarang kita akurin dengan kanjeng Nabi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Pak. Kalau sekarang udah kacau. Udah kan? Kacau. Apalagi sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Muhammad di akhir zaman. Jangan ke situ dulu dah. Kita mah sekarang kumpul di sini, mudah-mudahan berdasarkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas nih. Nih jangan sampai, mohon maaf, namanya zaman udah kayak begini, alur daripada informasi tidak bisa dibendung. Benar gak? Mau informasi tentang politik, informasi agama itu datang dari mana baik. Banyak yang udah kagak jelas. Banyak yang kagak jelas sekarang. Sampai ada yang berani bilang, hati-hati, maulid itu bisa jadi ladang kemusyrikan. Innalillahi wa inna ilaihi. Alasannya tadi tidak ada yang pantas untuk diagung-agungkan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bukannya menuhankan Nabi, karena kita paham Allah sendiri katakan min anfusikum, Muhammad itu dari golongan kalian. Kenapa ada ayat seperti itu? Supaya menolak anggapan, menepis daripada angan-angan orang-orang manusia ini seperti kepada Nabi Isa. Jangan sampai Nabi Isa ini, kan Nabi Isa dianggapnya anak Tuhan. Makanya Nabi Muhammad mah dijelaskan oleh Allah min anfusikum, bukan dari malaikat, bukan anak buah, tapi manusia juga. Tapi balik lagi, manusianya bukan manusia biasa. Nih Pak, kalau sekarang banyak gak orang yang jual nama? Pak, ada nggak orang yang suka jual nama orang? Hah? Ya kayak begini, ngomong, datang ke lurah. Mohon maaf Pak Lurah nih, saya mah amanat. Dari siapa? Dari Ustaz Aceh mau Ustaz Darmuji. Kenapa? Besok mau maulid. Padahal Aceh sama Darmujinya nggak tahu. Ada nggak yang begitu? Hah? Ada kan ya? Itu kan proses jual nama itu udah di mana-mana banyak. Terus maksudnya apa? Proses jual nama orang itu bukan baru sekarang, Pak. Bukan baru hari ini. Tapi kapan? Sejak zaman Nabi Allah Adam alaihis salam. Jadi nggak apa-apa tadi. Kalau nama ente dijual, kata Kiai Basori, saya suruh kemarin ngapa, luka suruh nambahin dana buat maulid, nggak apa-apa. Bener gak? Bener gak Pak? Kenapa? Karena hari ini dicontohkan oleh Nabi Allah Adam alaihis salam. Yang bener tadi itu pernah terjadi, bener. Lamma tarofa Adam alaihi salam al-khati'ata qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartani. Bu, Ibu tahu kan cerita Nabi Adam? Hah? Adam siapa Bu? Bapak kita semua. Adam itu bapaknya manusia. Makanya nih kalau membahas Nabi Adam, Ustaz, saya selalu mengingatkan Nabi pernah ngomong, kullukum min Adam wal Adam min al-turab la fakhra bainal arab wal ajam illa bitaqwa. Betul nggak? Nih kita semua nih dari manapun kita asalnya dari Nabi Allah Adam. Mau orang Sunda, orang Jawa, Sulawesi, mau orang Indonesia, luar negeri, semuanya dari Nabi Adam alaihis salam. Dan kata Nabi wal Adam minat turab,
Adam itu bahan bakunya dari tanah. Makanya lapah robainal arab wal ajam, Nabi katakan, Nabi tegaskan, tidak ada beda antara Arab, antara luar Arab, antara Sunda, antara Jawa, antara Yaman, antara Palestina, antara Amerika, segala macam manusia, kagak ada bedanya illa bitaqwa, melainkan yang membedakan hanya ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu. Dapat kita ambil pelajaran pula, kita selaku anak Adam jangan ngebeda-bedain orang. Oh, ibu kan anak Adam, benar ya? Kata Nabi, gak ada beda antara Arab dan bukan Arab kecuali dengan takwa. Maksudnya jangan suka ngebeda-bedain orang. Akur. Pak, kita nggak boleh ngebeda-bedain orang. Akur nggak? Kita lihat bentar. Tahun kemarin penceramahnya dari luar, sekarang penceramahnya dari mari. Kalau gongsang gua beda, berarti lu bukan anak Adam. Bener gak? Gua lihat kemarin kiainya dari luar, itu gongsangnya sampai setengah mobil. Kalau ntar gua pulang gongsangnya beda, berarti panitia gapnya nggak nyambung ke Adam. Tapi yang suka berbeda-bedain manusia siapa? Anak khairun minhu. Panitia pada pucet bu. Panitia pada pun baca. Nah, balik lagi. Tadi saya katakan, yang namanya jual nama itu sudah terjadi dari zaman Nabi Adam. Riwayat daripada Umar ibn Khattab juga diriwayatkan oleh Qadi Iyad, bahwasanya dahulu lama tarofa Adam alaihi salam al-khati'ata, ketika Nabi Allah Adam melakukan kesalahan. Kita nggak ada ceritanya, mau udah masyhur. Begitu diturunkan ke muka bumi ini, Nabi Allah Adam gila 300 tahun tidak berani mengadahkan kepalanya ke langit. Karena apa? Malu belum dapat ampunan dari Allah. Nabi Adam pernah punya kesalahan kecil 300 tahun kagak berani ngangkat kepala ke langit lantaran malu kepada Allah Subhanahu. Kalau kita mah malam maksiat, pagi-pagi telah pinggang, kurang ajar. Hampir frustasi Adam, nangis terus menerus. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang dilapatkan oleh Nabi Adam selama ratusan tahun supaya dapat ampunan dari Allah. Nabi Adam tobat nggak tanggung-tanggung, padahal kesalahannya kecil. Itu juga gara-gara bini. Itu juga gara-gara bini. Makanya ibu-ibu jangan ngaji doang, tapi kudu belajar mikirin akhirat. Hati-hati bu, kata Nabi, ro'aitu ahlan nar ta'aksarohan nisa. Aku diperlihatkan di neraka itu paling banyak penghuninya perempuan. Ayo lo rasain lo. Pak, oi. Kata Nabi, itu penghuni neraka paling banyak isinya perempuan. Laki-lakinya nggak kelihatan. Orang keinjek-injek sama perempuan. Enak banget mau aman. 300 tahun Nabi Allah Adam tobat kepada Allah, namun belum ada tanda-tanda untuk diterima tobatnya oleh Allah, belum ada jawaban. Kemudian faqala Adam
Adam berkata kepada Allah dalam sebuah doanya, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Rabbi, Tuhanku, bihaqqi, dengan kegagahan, dengan hak, dengan haibah Muhammad, orang yang bernama Muhammad, as'aluka, aku mohon kepada engkau, illa ghafartali, ampuni diriku. Tuh, Nabi Adam jual nama Nabi Adam jual nama Nabi Muhammad. Begitu mendengar kata Muhammad, faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu ya Adam. Adam, lu gimana bisa kenal sama Muhammad? Walam akhluqhu, aku belum menciptakan Muhammad. Orangnya belum ada, tapi namanya udah dijual. Hebat gak? Hebat gak Pak? Alhamdulillah. Pantas umatnya juga ikutan hebat. Amin ya robbal. Hebat umatnya. Nabi mas segitu mikirin umat mah maulid siangan dikit udah panas. Udah bisa. Aku belum menciptakan Muhammad, tapi engkau sudah mengetahuinya. Dari mana Adam? Faqala Adam menjawab, lama khalaqtani biyadika wa nafakhta fi min ruhika farafa'tu rasi fara'aitu ala qaimil aras maktuban la ilaha illallah Muhammadur faratu annaka lam ila istika illa ahabbal khalqi ilaika. Ya Allah, ya Rabb, ketika engkau ciptakan diriku dengan kekuasaanmu, wa nafakhta fi min ruhika, engkau tiapkan ruh kepada diriku darimu. Farafa'tu rasi, begitu aku hidup, aku angkat kepalaku. Wa ra'aitu ala qaimil aras, aku melihat di tiang-tiang arasmu tertulis sebuah kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan. Jadi biar ingat ya Bu ya, pulang dari sini kita boleh jual nama, tapi buat kebaikan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam. Faratu, begitu aku lihat ada nama tersanding dengan nama dirimu, faratu, aku memahami. Annaka lam tudib ila istika, engkau tidak akan menyandingkan satu nama dengan namamu, melainkan nama itu ahabbal khalqi ilaika, adalah nama seorang makhluk yang paling engkau cintai. Alhamdulillah. Faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman kepada Adam, shadaqta ya Adam, engkau benar ya Adam, annahu la ahabbul khalqi ilayya, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Wa idza sa'altani bihaqqihi qafartu laka, ketika engkau meminta kepadaku, mengajukan satu proposal kepadaku, ada stempel Muhammad, qafartu laka, aku akan ampuni dirimu. Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan datangnya kita di sini dalam rangka kita menjual nama Nabi Muhammad SAW kepada Allah, agar semua yang jadi keinginan kita dapat dikabul oleh Allah Subhanahu, agar semua yang menjadi kesalahan kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu, berkah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa idza sa'altani bihaqqi, kata Allah kepada Adam, ketika engkau meminta kepadaku bihaqqihi, dengan berwasilah kepada haknya Nabi Muhammad, qafartu laka, aku akan ampuni dirimu. Makanya sekarang banyak orang yang berwasilah dengan lantaran membaca sholawat kepada Nabi. Pengen hajat terkabul, baca sholawat kamil
kamila. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina dinil ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaid wa tunalu bihil raqaib wa husnul khawatim wa yastasqi wa yustasqa. Sama lain jangan pada berantem. Yastasqi yustasqa sama baik, cuman beda huruf. Kalau yastasqi itu bina maklum, yustasqa bina majhul, begitu doang kata ahli alat mah. Wa yastasqi wa yustasqa kama biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Itu kalau pengen hajatnya terkabul, baca berjamaah atau sendirian di wirid minimal 7 kali. Udah kuat 7 kali naik 21 41 41 41 100, habis 100 444. Kalau belum juga 4444, yakin dikabul oleh Allah. Nabi Adam cuma sekali dikabul, masa ya kita 444 nggak dikabul? Amin ya robbal alamin. Nah ini Pak, sejarahnya begitu. Jual beli nama itu sudah biasa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kata Allah tadi, wa idza sa'altani bihaqqi Muhammadin ghafartu laka. Bahkan Allah katakan laula Muhammadan la khalaqtuka ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau wahai Adam. Betapa hebatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah rahimakumullah, intinya dari acara seperti ini apa? Sebagaimana yang jadi tema, peningkatan. Benar nggak? Peningkatan kualitas beragama. Awas, bukan kuantitasnya. Kalau sekarang orang banyak yang terlena dengan kuantitas Pak, kualitasnya nggak dipikirin. Beribadahnya mah alhamdulillah. Yai, zaman sekarang nih orang-orang semangat hijrah untuk ibadahnya sudah luar biasa. Betul nggak? Buktinya apa? Umroh dari negara kita doang yang paling banyak, betul? Haji dari negara kita doang yang paling banyak, betul? Oh, perayaan banyakkan di negara kita, betul? Berarti kesemangatan untuk ibadahnya sudah keluar. Apalagi ntar mulut raja berwah puasa, kan banyak tuh mendadak Islam. Kalau bulan puasa banyak yang mendadak Islam. Mau kena baru, sejadah baru, betul nggak? Kain baru, pokok baru, karena menyambut Ramadan. Masya Allah. Ibu-ibu terawih bawa sejadah baru, bawa mukena baru, begitu digelar baris sholat itu sejadahnya ketoker sama yang di depannya, begitu sujud langsung dilempengin pakai tangannya, betul? Karena apa? Sejadah baru, kagak dipikirin sholatnya batal apa kagak. Ayo, batal kagak? Itu boleh saya bilangin kemarin kan Jumat. Bapak-bapak bawa sejadah baru diamparin, betraweh Allahu Akbar. Ada yang noker ke belakang, akhirnya sejadahnya kelipet. Kata dia, ntar pas mau sujud gua rapihin. Begitu Allahu Akbar sujud, itu sejadah didorong pakai telapak tangannya, dilurusin lagi. Saking sejadahnya baru. Kira-kira sholatnya bener apa kagak? Allahu Akbar ruku, HP-nya jatuh. Begitu sujud diambil lagi. Semangat sholatnya mah alhamdulillah. Tiap hari terawih kagak pernah berhenti. Yang terawih mah Allahu Akbar ruku 2
duitnya jatuh, takut kelihatan sama panitia masjid, waduh cepean nih gitu. Buru-buru begitu sujud langsung dikantongin lagi. Kira-kira bener kagak tuh sholatnya? Hei, bener gak sholatnya? Sah kagak sholatnya? Batalat sholat dulu. Batal udah sholatnya itu. Sholatnya batal. Ya Allah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi yang saya katakan, kesemangatan untuk ibadah sudah luar biasa, tapi tidak dibarengi dengan kesemangatan mencari ilmunya ibadah. Ibadahnya rajin, ngajinya males. Betul. Ibadahnya rajin, ngajinya males. Ya Allah. Mohon maaf, yang ibadahnya sudah sempurna dari segi fikih, dari segi tajwid, apakah yakin selamat? Belum tentu. Karena nanti diuji, Pak. Kalau ibadah itu ujiannya berkali-kali, namanya juga emas. Namanya juga emas. Dilihat nih, wudunya udah bener apa belum? Wudunya bener secara fikih. Bajunya bersih apa belum? Kata fikih, udah gak ada najis. Udah ngadep kiblat apa belum? Kata fikih, ngadep kiblat. Makanya mohon maaf nih, saya nggak malu-malu saya ngomongin yang begini di mana juga. Karena ini penting. Nih bapak-bapak, ketika sholat banyak yang contai di tikungan terakhir. Banyak yang gagal di tikungan. Oh ngomongnya tikungan kan, gua mah anak kuning. Besok bawa motor. Itu kalau pembalap udah mau menang tikungan terakhir jatuh, gagal nggak? Ente sholat, kan yang terakhir itu kan salam, benar? Begitu salam, inni kuntu minal zalimin, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan leher doang yang bergerak, pinggangnya bergerak. Di mana pinggang bergerak otomatis dadanya juga menoleh, mengsong dari arah kiblat. Sedangkan salam masih dalam keadaan sholat. Selama kita sholat, sah-sahnya harus menghadap akur. Batal atau? Makanya besok-besok kalau sholat assalamualaikum cukup pipi doang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua yang sering kecolongan di mana? Ya, bapak dikit lagi. Yang sering kecolongan kalau salah duduk tahiyat akhir, kita lupa malah duduk tahiyat awal. Nah itu kalau udah duduknya tahiyat awal kan iftiros. Nih iftiros kan begini, harusnya tawarruk, tapi kita duduk tahiyat awal. Gimana tuh di rakaat terakhir? Benerin, jangan. Kenapa? Karena nggak mungkin cukup dengan satu gerakan. Dari begini ke posisi begini, nggak mungkin satu gerakan. Takutnya kita bergerak bisa dua, di atas kita sudah menggaruk 3 kali, batal kan? Makanya butuh ilmu, jangan sembarangan ya, jangan sembarangan. Mumpung nih buat masyarakat Riau khususnya, di sini kita punya ada asatid terdekat ngaji, kudu semangat ngaji, mau yang di perumahannya, mau yang di masyarakatnya, apalagi nih Bapak RW baru ya, sekalian saya ketemu, saya ngobrol, saya mohon kepada Bapak RW baru beserta Bapak RT-nya, tolong kegiatan pengajian ditingkatkan lagi. Buat generasi mudanya, anak-anaknya, ibu-ibunya, sekaligus bapak-bapaknya, kudu mau ngaji, sebab itu kunci keselamatan kita dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Nikmat cukup yang saya sampaikan, intinya
maulid terusin, tapi jangan lupa tingkatkan segala macam bentuk kebaikan. Kalaulah niat ibadah kita sudah kuat, kesemangatan ibadah kita sudah tinggi, harus dibarengi dengan kesemangatan menuntut ilmu. Fakulluman ya'malu bi ghairi ilmi amaluhu mardudah la tuqbal. Orang yang ibadah tapi tidak dibarengi dengan keilmuan, sebanyak apapun ibadahnya, mardudatun, akan ditolak, la tuqbal, tidak diterima. Kenapa? Karena acak-acakan. Cukup ya Pak ya? Ya Bu ya, paham ya? Paham? Alhamdulillah. Ini kira-kira kalau saya punya omongan salah dimaafin nggak? Dimaafin nggak? Alhamdulillahirobbil alamin. Saya akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya, bil khusus untuk diri saya pribadi, umumnya kepada seluruh jamaah sekalian. Usikum wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.